Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang di LMC, Lariba Muamalah e-course, belajar muamalah kapanpun dan dimanapun. Pada materi LMC ini, kita akan belajar tentang akad yang mendasari berbagai praktik keuangan syariah, yaitu jual beli. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dari materi selanjutnya seperti akad murabahah, salam, dan istisna. Dalam materi ini, kita akan membahas definisi, dasar, dan jenis-jenis jual beli, rukun dan persyaratan, serta aspek relevan lainnya seperti serah terima dan khiyar. Sebelum lanjut, Bro Ensis, yuk subscribe channel Lariba Consulting ya, supaya mendapatkan update materi-materi LMC. Bai atau jual beli secara bahasa artinya menerima dan memberikan sesuatu. Sedangkan secara istilah berarti tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan. Dewan Syariah Nasional MUI mendefinisikan jual beli sebagai akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan dari objek jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya mubah dan halal, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Namun, hukum jual beli bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terkait dengan akad maupun sebab-sebab di luar akad. Di antara hal terkait akad yang bisa membuat suatu jual beli menjadi haram adalah tidak terpenuhnya aspek-aspek dalam rukun jual beli, seperti penjual belum memiliki objek akad secara penuh, adanya ketidakjelasan harga, objek jual beli haram untuk diperjualbelikan, akad mengandung unsur riba, dan sebagainya. Sementara itu, pelanggaran aspek di luar rukun jual beli diantaranya bisa terjadi jika ada kezoliman yang dilakukan penjual atau pembeli, seperti mempersulit proses jual beli, melakukan penipuan, dan lain-lain. Insya Allah, kita akan membahas hal ini lebih detail di bagian-bagian selanjutnya. Jual beli juga harus dilakukan atas keridhaan kedua pihak, berdasarkan surat An-Nisa ayat 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ayat tersebut memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan jual beli atas dasar rela sama rela. Bahkan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad memuji setiap jual beli yang diberkahi sebagai mata pencarian yang paling baik. Namun sekali lagi, keridhaan jual beli tersebut hanya berlaku untuk transaksi yang halal, baik itu halal zatnya maupun halal mekanismenya. Dalam artian terbebas dari riba, gharar yang terlarang, dan kezoliman terhadap salah satu pihak. Jadi, transaksi yang haram tetaplah dilarang. Keridhaan pihak-pihak yang bertransaksi tidak akan membawa keberkahan pada jual beli barang yang diharamkan zatnya oleh syariah, serta transaksi yang haram mekanismenya, yaitu mengandung riba, gharar yang terlarang, dan kezoliman. Selanjutnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga menjelaskan bahwa jual beli yang berkah bisa dicapai bila penjual dan pembeli berlaku jujur dan terus terang. Jika keduanya saling transparan dan mempercayai satu sama lain, maka transaksi mereka akan diberkahi Allah. Sebaliknya, jika mereka saling berdusta dan menutup-nutupi, maka keberkahan transaksi tersebut akan hilang. Menurut Imam Nawawi, hadis ini berarti kedua pihak harus menjelaskan informasi yang dibutuhkan, misalnya cacat barang, serta bersikap jujur dalam harga dan transaksi. Imam Nawawi juga menjelaskan, berkah adalah bertumbuh dan bertambahnya kebaikan, sehingga perilaku tidak jujur dalam jual beli bukan hanya sebuah perbuatan dosa, tapi juga akan menghilangkan keberkahan dalam jual beli tersebut. Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Dari sisi objek, jual beli dapat dibagi menjadi 3. Pertama adalah jual beli yang umum kita lakukan sehari-hari, yaitu menukar uang dengan barang. Kedua adalah muqayyadah atau barter, yang mana barang ditukar dengan barang. Terakhir adalah tukar menukar uang dengan uang atau sorf. Misalnya, tukar menukar mata uang.
Kita harus berhati-hati dengan jual beli short ataupun barter antar barang dibawi. Jika tidak, dapat mengakibatkan riba. Lebih jelasnya, silakan ke materi tentang riba. Jual beli juga dapat dibagi dari sisi waktu menjadi 4 jenis. Pertama adalah bentuk jual beli umum yang mana barang dan uang diberikan secara tunai. Kedua, uang diterima tunai dan barang diterima secara tangguh. Inilah yang disebut dengan jual beli salam dan insya Allah akan dibahas di materi tersendiri. Ketiga, barang diterima secara tunai saat akad dan uang dibayarkan secara tangguh. Jual beli ini dinamakan dengan bai ajal atau jual beli kredit. Transaksi ini cukup umum di masyarakat. Jual beli bentuk pertama, kedua, dan ketiga di atas secara umum diperbolehkan selama mengikuti ketentuan syariat. Adapun jual beli jenis keempat terjadi bila barang dan uang diterima secara tangguh. Ini disebut bai al-kali bil kali atau jual beli utang dengan utang. Jual beli ini tidak diperbolehkan alias haram. Oh ya, apakah semua jual beli yang pembayaran uang dan penerimaan barangnya ditangguhkan bisa kita katakan sebagai bai kali bil kali? Ternyata tidak demikian, bro and sis. Setidaknya ada 4 kondisi yang membuat suatu transaksi jual beli bisa kita sebut sebagai bai kali bil kali. Yaitu pertama, akad jual beli sudah dilakukan. Jadi bukan sekedar janji jual beli. Kedua, pembeli belum membayar secara tunai. Ketiga, penjual belum memiliki barang saat akad dilakukan. Keempat, posisi penjual adalah seorang trader, wholesaler, atau reseller dan bukan produsen barang yang menjadi objek jual beli tersebut. Namun, jika penjualnya adalah produsen, maka tidak termasuk bai kali bil kali. Kita bisa menggunakan akad istisna. Di era kontemporer, contoh jual beli utang dengan utang bisa kita amati pada transaksi bayar di tempat yang juga dikenal sebagai transaksi cash on delivery atau COD. Sebelumnya, perlu dicatat kembali ya bro and sis, bahwa yang kita bahas saat ini adalah jika posisi penjual bukanlah sebagai produsen atau manufaktur objek transaksi, namun sebagai trader, wholesaler, atau reseller. Jika akad jual beli telah terjadi antara pihak penjual dan pihak pembeli, tetapi baik uang maupun barang belum diserahkan, maka hati-hati, jual beli ini termasuk yang diharamkan oleh syariat. Terdapat 2 solusi agar transaksi bayar di tempat bisa dilakukan secara halal insya Allah. Pertama, pembeli wajib membayar penuh secara tunai kepada penjual dengan syarat sebelumnya penjual sudah memiliki dan menerima barang dari produsen barang tersebut. Setelah itu, penjual boleh mengirim objek jual beli tersebut kepada pembeli. Solusi kedua, pembeli dan penjual bisa juga menggunakan akad wa'ad atau janji untuk membeli. Namun konsekuensinya, selama jual beli belum terjadi, kedua pihak masih bisa membatalkan akad wa'ad tersebut secara sepihak. Salah satu jenis jual beli yang banyak dilakukan adalah dropship, yang mana penjual tidak memiliki barang, namun meneruskan pesanan pembeli kepada supplier, dan kemudian barang akan langsung dikirim oleh supplier. Hukum transaksi ini bisa dilihat dari hadis riwayat Abu Daud. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu didatangi orang untuk melakukan transaksi jual beli barang yang belum dia miliki. Rasulullah bersabda, jangan menjual barang yang belum kau miliki. Sehingga sistem dropship seperti di atas tidak diperbolehkan karena penjual menjual barang yang belum dimiliki atau masih dimiliki oleh supplier. Ada 3 solusi untuk melaksanakan jual beli dropship sesuai dengan syariah. Pertama, penjual bisa membeli dan menerima barang terlebih dahulu dari supplier, kemudian baru menjual pada pembeli. Kedua, penjual bisa menunjuk wakil untuk membeli dan menerima barang di luar gudang supplier. Kemudian, barang bisa dikirim langsung ke pembeli lewat supplier. Solusi ini bisa digunakan untuk barang yang kuantitasnya banyak untuk menghemat ongkos kirim. Solusi terakhir, akad antara supplier dan penjual dirubah dari jual beli putus menjadi wakil atau perantara. Dengan akad ini, penjual sebagai wakil dari supplier untuk menjual barang kepada pembeli dengan harga dari supplier. Dan penjual mendapat fee atau komisi dari supplier atas keberhasilannya menjual barang tersebut. Contohnya, Yudi memiliki toko online yang menjual sembako dengan cara dropship dari toko Pak Henry di Surabaya. Maka, Yudi memiliki 3 opsi untuk menjual barang. Pertama, Yudi bisa menerima barang secara langsung dari Pak Henry, kemudian baru dijual. Kedua, Yudi juga bisa menunjuk wakil di Surabaya untuk membeli dan menerima barang. Kemudian, barang bisa langsung dikirim ke pembeli. Terakhir, Yudi juga bisa bertindak sebagai wakil Pak Henry, sehingga Yudi mendapatkan fee penjualan untuk setiap transaksi dari Pak Henry. Untuk contoh kasus berikutnya, bolehkah kita membayar saat pesanan diterima? Misalnya, kalau kita memesan makanan yang perlu diproses terlebih dahulu, seperti mie goreng, sate, pizza, dan sebagainya.
Nah, kasus seperti ini amat dekat dengan kehidupan keseharian kita, bukan? Sebelum menjawabnya, kita perlu klarifikasi terlebih dahulu. Apakah penjual adalah produsen makanan tersebut? Jika ya, maka hal ini diperbolehkan. Pembeli boleh membayar secara COD selama pembeli membeli makanan tersebut langsung kepada produsen atau pembuatnya. Meski sekilas transaksi tersebut nampak seperti buy kali bil kali atau jual beli utang dengan utang, namun sebenarnya bukan. Selama penjual adalah produsen makanan tersebut, maka transaksi ini adalah contoh akad istisna yang insya Allah pembahasan khususnya akan kita lanjutkan di kesempatan lainnya. Namun hati-hati, jika penjual makanan tersebut bertindak sebagai reseller, maka agar tidak menjadi buy kali bil kali, penjual bisa memilih 3 solusi dropshipping yang telah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Pembagian jual beli terakhir adalah dari penetapan harga. Pertama adalah musawamah, yaitu jual beli yang mana penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, namun langsung menetapkan harga jual dan bisa ditawar oleh pembeli. Ini adalah bentuk asal dari jual beli. Kedua adalah bai amanah, yang mana penjual wajib menyebutkan harga pokok barang serta keuntungannya secara terbuka. Bai amanah bisa dibagi lagi menjadi 3. Pertama, bai murabaha, yang mana penjual menjual di atas harga pokok dan pembeli bisa menawar keuntungannya. Murabaha banyak dipraktikkan di lembaga keuangan syariah dan insya Allah akan dibahas lebih dalam pada materi tersendiri. Kedua, bai wadi'ah, yang mana barang dijual lebih rendah dari harga pokok. Dan yang terakhir adalah bai tauliyah, yang mana harga pokok sama dengan harga jual. Alhamdulillah, kita telah membahas definisi, hukum, dan jenis-jenis jual beli beserta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian transaksi yang kita anggap lumrah dan biasa, seperti jual beli dengan bayar di tempat atau COD, serta dropshipping, ternyata berpotensi mengandung unsur-unsur yang diharamkan syariat. Namun alhamdulillah, kita pun telah membahas beberapa solusi untuk mengatasinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus semangat mempelajari berbagai aspek muamalah. Karena di hari kiamat kelak, kita semua tak akan bisa mengelak dari pertanyaan dari mana kita memperoleh harta dan bagaimana kita membelanjakannya. Semoga Allah Ta'ala cukupkan kita dengan harta halal saja dan jauhkan kita sejauh-jauhnya dari harta yang syubhat apalagi haram. Amin. Alhamdulillah, kita cukupkan materi kita di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan materi tersebut di video berikutnya. Semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat dan menjadikan muamalah kita lebih berkah. Amin. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.